kenapa kita perlu mempelajari terpenoid? Kenapa, Bu? Ada yang tahu? Ini pada off semua ya kameranya ya? Hanya beberapa atau ini yang on? Yang lain lagi, baru beberapa, belum semua di-on-kan kameranya. Cek Bu, kacamataan. Kenapa kira-kira kita perlu mempelajari terpenoid? Kalau dari sisi jumlahnya, jumlah metabolit sekunder yang ada, khususnya di tumbuhan, itu kenapa? Karena terpenoid itu termasuk pada salah satu jumlah metabolit sekunder yang paling besar. Ya, jadi terpen itu sekitar kurang lebih 55%, kurang lebihnya itu. Kemudian disusul alkaloid. Alkaloid itu sekitar 27%. Kemudian yang terakhir fenolik. Ya masih banyak lagi ya, seperti flavonoid gitu. Tetapi yang paling besar untuk metabolit sekunder yang diteliti pada tahun 2000 oleh ilmuwan Croteo ya, itu jurnal, kalau nanti kalian searching aja Croteo tahun 2000 itu yang paling besar metabolit sekunder yang ditemukan adalah terpen sebesar 55%, kemudian alkaloid sekitar 27% dan fenolik 18%. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompoknya Panca. Untuk definisinya itu, si terpenoid adalah produk alami. Ya, produk alami yang strukturnya itu kalau dibagi-bagi itu menjadi unit isopren. Jadi unit isopren itu banyak kalau di terpenoid. Jadi ketika dipecah isinya ya unit-unit isopren. Ya, makanya kalau keseringan terpenoid ini bisa dibilang atau bisa disebut isoprenoid. Jadi hampir sama ya, maksudnya sama, isoprenoid dengan terpenoid itu sama. Kenapa kok isoprenoid? Ya karena tadi terbentuk dari beberapa unit isopren, makanya dinamakan isoprenoid. Untuk struktur molekulnya C5H8. Ya. Nanti kalian searching coba untuk gambar dari C5 isopren itu seperti apa lah itu. Terpenoid itu terdiri dari isopren yang banyak, makanya disebut juga dengan isoprenoid. Terus terpenoid dibagi lagi nih berdasarkan jumlah karbonnya. Kalau tadi kan C5H8 disebutnya iso ya, isoprenoid atau isoprena. Banyak sih jenis-jenis tanaman, banyak jenis tanaman yang masuk ke dalam isoprenoid. Nanti kalian coba cari, banyak soalnya tanaman ya, salah satunya daun hamamelis ya, daun hamamelis japonica itu coba kalian searching, itu mengandung C5 isopren ya. Kemudian ada C10, C15, C20, C30, C40 ya, bahkan sampai CN. N itu maksudnya sudah poli, sudah banyak. Itu kalau yang C40 itu kan namanya tetraterpenoid kalau yang C40. Kalau untuk yang C30 triterpenoid, C20 diterpenoid. Nah, nanti akan kita bahas sekilas ya tentang C5 itu tadi isopren. Kemudian kalau C10 monoterpenoid, C20 diterpenoid, C30 triterpenoid, yang C40 tetraterpenoid. Kemudian yang terakhir isoprenoid atau politerpenoid itu CN. N itu banyak ya, karena banyak kan disebutnya poli.
ada contoh dari obat-obat yang tersedia di pasaran itu yang berasal dari si terpen. Gitu. Tadi nggak disebutin ya contohnya ya, cuman review jurnal dari kayu buta-buta gitu dengan metode maserasi, kemudian menggunakan analisis spektrofotometri gitu ya sama KLT. Cuman belum dibahas ke contoh obat yang berasal dari terpen ini contohnya. Tadi juga sudah disampaikan sifat fisik dan sifat kimianya. Sekali lagi kalau fisik itu yang bisa diamati gitu ya, yang bisa diamati. Kemudian kalau yang kimia itu ya sifat kimianya gitu. Contoh misalkan terpenoid itu dia larutnya di dalam terpenoid larut di dalam lemak ya. Terpenoid ini larut dalam lemak dan dia banyak terdapat di dalam sitoplasma. Itu sifat terpenoid, dia larut dalam lemak, kemudian dia banyak terdapat di sitoplasma. Kemudian dia juga ada di pigmen. Kalau pigmen itu pasti berhubungannya dengan warna. Kalau sudah pigmen pasti dia membantu dalam proses fotosintesis tumbuhan ya. Pokoknya kalau misalkan si metabolit sekunder itu dia berperan di dalam pigmen atau warna di dalam tumbuhan, pasti dia juga berperan dalam fotosintesis. Kemudian sifat yang lain, tadi ada destilasi ya. Kalau yang monoterpenoid itu dia bisa diperoleh dengan destilasi uap dari tanaman. Nah, destilasi uap kan kita sudah pernah bahas ya. Cara untuk mendestilasi uap yang tadi bisa outputnya adalah si minyak atsiri. Gitu. Kemudian kalau biosintesis terpenoid itu kan tadi diperoleh dari isoprenoid, gitu ya, isoprenoid. Kemudian yang terlibat di dalam si biosintesis terpenoid itu dari bagiannya isoprenoid adalah IPP. Ya, coba nanti kalian searching IPP itu apa. Itu kalau nggak salah tadi ada ya di slide, kalau nggak salah loh, di slide-nya kelompoknya Nur Hasanah itu ada. Yang jelas si biosintesis si terpenoid itu kan berasal dari isoprena. Nah, tapi yang terlibat di dalam isoprena itu adalah IPP. Oke, tadi apa lagi ya? Oh ya, jenis-jenis atau golongan dari terpenoid. Kalau di terpenoid itu kan tadi kan yang kita bahas isoprenoid itu C5. Nah, kalau sudah masuk ke diterpenoid adalah C20. Kalau yang C10 adalah monoterpenoid. Sebenarnya kayak monoterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, tetraterpenoid itu beberapa ada yang berbeda sifatnya. Nah, kita bahas kalau yang diterpenoid atau C20 dia tidak mudah menguap. Ya, tidak mudah menguap. Beda dengan ketika kita akan melakukan destilasi uap yang nanti hasilnya ke minyak atsiri, itu diterpenoid berarti nggak cocok. Ya, nggak cocok. Kemudian si diterpenoid ini juga dia jarang membentuk glikosida di dalam tanaman. Ya, tidak banyak mengandung gula berarti ya untuk diterpenoid ini. Kemudian disintesisnya oleh jamur, disintesis oleh jamur untuk diterpenoid ini. Kemudian kalau contoh yang paling baik, contoh dari diterpenoid itu yang banyak ya di India itu ada yang namanya kolforsin, ya kolforsin. Itu salah satu contoh dari diterpenoid itu hanya ada di India untuk kolforsin. Contoh dari diterpenoid itu ya bisa digunakan untuk asma.
asma, kemudian juga glaukoma, hipertensi, itu bisa untuk yang kolforsin ini, contoh golongan dari diterpenoid. Gitu. Juga ada ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba itu dia mengandung kalau tidak salah 6%. 6% terpenoid itu ada ginkgo biloba. Ya, jadi ginkgo biloba kan itu sering untuk ini otak ya, perkembangan otak gitu. Yang sering lupa gitu, yang sering biasanya karena bukan faktor U ya, kalau faktor U sudah beda. Tapi kalau misalnya kok pelupa atau apa untuk meningkatkan daya ingat atau kecerdasan itu biasanya digunakan ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba ini adalah dia juga mengandung kurang lebih 6% si terpenoid. Gitu. Itu contoh yang sering banget kita temui ya kalau ginkgo biloba. Sediaan obatnya juga ada. Kalau untuk biasanya emang itu tadi untuk anak-anak yang misalkan untuk perkembangan kecerdasan otak, kemudian meningkatkan daya ingat, itu menggunakan ginkgo biloba. Kemudian untuk contoh dari diterpenoid ini, contoh yang lain adalah paclitaxel. Pernah dengar obat paclitaxel? Belum, Bu. Belum ya. Paclitaxel itu terapi kemo, untuk kemoterapi. Ya, kemoterapi itu untuk yang karsinoma ya, untuk kanker. Biasanya kalau yang paclitaxel ini digunakan untuk kemoterapi kanker rahim ya, yang sudah kanker itu kan sel-sel yang sudah mengalami metastase. Metastase itu sudah bertambah kemudian berkembang, itu bermetastase. Kan kanker nanti kalian belajar tentang kanker. Nah, itu nanti juga bisa lihat dari satu sel yang kemudian mengalami terpapar ya, dia terpapar, kemudian mengalami metastase sejumlah proses, kemudian dia bertambah banyak dan berkembang. Nah, itu nanti si diterpenoid ini salah satu contoh dari diterpenoid adalah paclitaxel atau taxol ya. Kalau nggak salah itu di kulit brevifolia kalau nggak salah ya. Coba nanti kalian searching lagi. Kulit brevifolia itu dia kalau misalkan kita lakukan analisa kandungan komposisi, itu kan dia mengandung diterpenoid. Di brevifolia itu mengandung diterpenoid yang nanti hasil akhirnya adalah si paclitaxel yang dia berfungsi untuk pengobatan metastase pada kanker rahim. Itu yang diterpenoid. Sedangkan untuk yang triterpenoid, contoh dari triterpenoid itu yang sering banget kita temui adalah ginseng. Ginseng itu adalah contoh dari triterpenoid. Gitu ya. Kalau ginseng kan sudah tahu dia fungsinya untuk apa saja. Bisa untuk stimulan, kemudian diuretik. Ginseng juga bisa ya. Diuretik, kemudian untuk anti stres, ya, buat anget-anget gitu ya, anemia itu juga bisa kalau ginseng, contoh triterpenoid. Tadi kan yang diterpenoid contohnya bisa paclitaxel ya. Kemudian contoh lain tadi diterpenoid itu adalah ginkgo biloba, paclitaxel. Sedangkan untuk yang triterpenoid contohnya seperti ginseng. Kemudian ada juga ginseng. Kemudian yang familiar baru ginseng ya, yang lain mungkin teman-teman belum familiar. Sedangkan kalau untuk yang tetra itu berarti yang karbonnya itu 40 ya. Yang karbonnya 40. Kalau tadi yang tri itu kan C30, karbonnya 30. Kalau yang tetraterpenoid ya isinya 40 C-nya. Tuh.
Gampang sih kalau yang tetraterpenoid ini contohnya karotenoid. Karotenoid ini dia warnanya khas, ya, warnanya khas kuning, oranye, merah, ungu. 4 itu, kuning atau oranye atau merah atau ungu. Itu khasnya si karotenoid, gitu ya. Karena berwarna itu biasanya dia di kloroplas. Kalau di bagian tanaman atau tumbuhan itu di kloroplas. Pasti kalau misalkan dia berhubungan dengan warna atau pigmen, dia pasti berhubungan juga dengan proses fotosintesis. Gitu ya. Karotenoid juga kalian besok ketika sudah di lapangan nggak asing lagi ya dengan karotenoid, karena karotenoid itu dia contoh dari sumber vitamin A, kemudian antioksidan juga bisa untuk mencegah kanker, itu karotenoid itu bisa, gitu ya. Kemudian bisa juga retinoin, kalau sudah kayak retinol, retinoin itu contoh-contoh kalau pada formula krim, solutio, gel, obat-obat jerawat itu pasti teman-teman cewek ini apal ya, retinoin gitu. Kemudian contoh lain tetra yang familiar juga steroid. Steroid itu kortiko ya, kortikosteroid. Dexamethasone, kemudian metilprednisolon, itu contoh-contoh dari kortikosteroid. Ya. Hormon-hormon juga banyak, hormon-hormon steroid ya, kayak estrogen, progesteron, itu adalah semisintesis dari si steroid. Ini kalau kortikosteroid sendiri dia fungsinya sebagai anti-inflamasi atau untuk anti radang. Gitu ya, hormon-hormon tadi untuk yang tetraterpenoid banyak. Kemudian contoh lain dari tetraterpenoid itu adalah kolesterol ya, untuk obat-obat kolesterol, misalkan kayak golongan statin, kayak lovastatin, simvastatin, mevastatin, tuh yang golongan statin itu dia juga ada turunan dari tetraterpenoid. Tadi untuk paparan kelompoknya Nur Hasanah, ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada ya? Saya lihat dulu materi untuk minggu depan. Kayaknya nggak lama lagi UAS ya. Baru kemarin UTS, sudah mau UAS. Ya. Kalau nggak salah loh ya, kurang berapa kali pertemuan, 2 atau 3 kali mungkin. Setelah terpenoid, besok teman-teman ya, karena tadi sudah dibahas tentang destilasi uap menghasilkan minyak atsiri. Jadi untuk minggu depan yang dibahas adalah minyak atsiri. Ya. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Untuk tugas mungkin, kalau tadi nggak ada ya. Minggu itu memang buat istirahat, maaf ya. Minggu-minggu jadi kuliah. Mungkin kalau minggu depan misalkan saya Jumat nggak bisa, saya berhalangan, mending pas ini semester 4 ya, bukan semester 2. Maaf. Tapi tetap memang hari Jumat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas? Mungkin tugas masih sama sih sebenarnya, teknisnya sama kayak yang kemarin. Kemudian bahas tentang apa itu minyak atsiri, kemudian diberikan contoh review jurnalnya. Cuman nggak perlu jurnal yang Inggris karena ini juga dicampur dengan materi ya, bukan khusus untuk review jurnal, jadi nggak masalah kalau misalkan jurnalnya yang penelitian dalam negeri, nggak masalah. Ya, Bu. Oke, udah nggak fokus ya karena liburan.
Cukup sekian mungkin untuk perkuliahan hari ini. Ini yang yang nggak berangkat siapa? Minta tolong nanti dijabrikan ke saya ya. Siapa? Panca. PJ kuliah ini Panca. Coba nanti tolong dijabrikan ke saya siapa yang nggak ada ya. Terima kasih untuk yang sudah join untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat berweekend Ria. Pada nonton balon nggak ini tadi pagi? Enggak, Bu, hujan. Oh, masa hujan? Iya, Bu, tempat saya. Oh iya, ya malah enak tidur di rumah ya Ani ya. Iya, Bu. Bahan di rumah. Oke. Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.